Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Khairun Nur Natasya, kelas 2B Pendidikan Agama Islam non-reguler. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Bapak Fikri Farihin MPDI, yaitu pengantar studi Islam. Di sini saya akan membuat video berjudul Pertumbuhan Studi Islam di Dunia. Yang pertama ada sejarah pusat studi Islam. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam dapat diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Saat itu belum ada bangunan formal yang dijadikan sebagai pusat kajian Islam. Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan sejak awal turunnya wahyu. Rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah rumah Al-Arqam bin Al-Arqam, juga bisa disebut Darul Arqam. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai guru, sedangkan murid-muridnya adalah sekelompok kecil pengikutnya yang percaya akan adanya agama Islam secara diam-diam. Nabi mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat di rumah tersebut. Tercatat pula bahwa Nabi menerima tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Rumah inilah yang membentuk jamaah Islam yang pertama kali pada periode Makkah. Yang kedua ada studi Islam di negara Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nizamul Muluk telah memelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah-madrasah sejarah Islam dapat ditemukan di negara Baghdad, Balkan, Naisabur, Hara, Isfahan, Basrah, Mausil, dan kota-kota lainnya. Selain itu ada madrasah lainnya seperti Madrasah An-Nasiriyah, Madrasah Al-Qumhiyah, dan As-Safiyah dari Daulah Ayyubiyah. Setelah itu bermunculan madrasah besar di Timur Tengah. Di Syria terdapat Madrasah An-Nuriyah yang didirikan oleh Nuruddin Zanki, Madrasah Al-Kamiliyah yang didirikan oleh Malik Al-Kamil Al-Ayyub, Madrasah Az-Zahiriyah yang mempelajari fikih Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Madrasah Al-Mansuriyah yang mempelajari fikih dari 4 madhab, ilmu hadis, dan juga ada ilmu kedokteran. Adapun setiap madrasah yang didirikan dilengkapi dengan perpustakaan yang berisi ribuan buku. Yang ketiga ada studi Islam di Barat. Menurut Arina Haqqo, studi Islam di Barat sudah ada ketika dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Pada saat itu ada beberapa rohib atau pendeta Barat yang pernah datang ke Andalusia pada masa kejayaan Islam. Mereka belajar di sekolah-sekolah di sana, menerjemahkan Al-Quran dan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah Gerbert, Paus Roma pada tahun 999 Masehi, Pierre Lemaitre tahun 1156 sampai 1092, dan Gerard de Cremone tahun 1187 sampai 1114. Sekembalinya mereka ke daerah asal, mereka mulai mengajarkan ilmu yang telah diperoleh tersebut. Kondisi tersebut diperkuat dalam sejarah perjumpaan Barat Islam sejak abad ke-13, ketika Universitas Paris Sorbonne di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam. Kajian keislaman pada saat itu berbeda dengan kajian keislaman pada masa modern sekarang ini. Dahulu kajian-kajian keislaman di Barat lebih terfokus pada bidang filsafat dan juga ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu yang dipelajari oleh Akademi Barat pada awal-awal Renaissance atau zaman pembaruan Eropa adalah karya-karya para filsuf dan saintis Muslim. Yang ketiga, ada pusat-pusat studi Islam di negara-negara Barat yang diselenggarakan di berbagai negara berikut. Yang pertama ada Kanada, yang kedua ada Amerika Serikat. Yang pertama kita bahas adalah Kanada. Kanada pertama kali dilakukan di McGill University melalui para tokoh utamanya, Wilfred Cornwell Smith. Tujuan utama dibukanya kajian ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi akibat ditimbulkan oleh isu agama. Hal inilah yang menggugah perasaan Wilfred Cornwell Smith untuk membuka pusat kajian ini
agar para sarjana barat mengetahui secara benar dan objektif tentang Islam dan sekaligus untuk mengurangi adanya kesalahpahaman di antara mereka. Yang kedua ada negara Amerika Serikat. Studi Islam di Amerika pertama kali dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti D.B. McDonald pada tahun 1863 sampai 1943, pengajar Harvard Seminary, Connecticut, dan H.A.R. Gibb, pengajar di Oxford dan Harvard. Guru besar pertama studi Islam di Amerika Serikat adalah Duncan Black McDonald tahun 1863 sampai 1943. Seorang profesor bahasa Smith di The Harvard Seminary, Harvard, yang ditunjuk sebagai direktur Departemen Mohammedan di Kennedy School of Missions saat seminari mendirikan sekolah. Adapun yang saya bahas selanjutnya adalah Azra menyimpulkan 3 kritik. Yang pertama, kajian-kajian tentang Islam yang dilakukan di Barat cenderung bersifat esensialis, yaitu menjelaskan seluruh fenomena masyarakat dan kebudayaan Muslim dalam kerangka konsep tunggal dan tidak berubah. Yang kedua, kajian-kajian tentang Islam di Barat dimotivasi kepentingan politis. Kritik ini paling populer hingga saat ini. Dalam konteks ini, menurut argumen para pengkritik, kajian-kajian tentang Islam dilakukan untuk melanggengkan dominasi Barat terhadap masyarakat Muslim. Yang ketiga, kajian tentang Islam di Barat cenderung merupakan upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis, yang tidak atau hampir tidak mempunyai dengan kenyataan yang hidup. Studi Islam di Indonesia. Pada awalnya, studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Hal ini dapat dilihat dari 2 cara yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubaligh ke daerah-daerah yang lebih luas. Dan yang kedua, melalui karya-karya yang ditulis oleh para ulama yang bermasyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.